All cinematic crew stand by. Kamera rolling. In 5, 4, 3, 2, 1. Kawan pajak, selamat berjumpa kembali di podcast Cermati bersama saya Ani Natalia, dan hari ini sudah tiba di studio staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Bapak Yon Arsal. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa harus aktivasi akun Cortex. Sebelum itu mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Pak Dirjen, dari podcast Cermati boleh minta waktunya sebentar, Pak? Boleh. Seperti kita ketahui, Pak, saat ini DJP tengah marak mengajak wajib pajak untuk mengaktifkan akun Cortex. Yep. Hari ini kita mau dengar langsung dari Pak Dirjen, sebetulnya mengapa penting mengaktifkan akun Cortex? Silakan, Pak. Penting banget tentu. Yang pertama, jadi memang harus aktivasi supaya bisa akses semua fitur penuh yang di sistem layanan yang terintegrasi dan semuanya digital. Kemudian kalau dibanding sistem lama, Cortex ini mudah banget karena bisa secara mandiri langsung diubah di fiturnya, nggak perlu datang ke kantor pajak. Terus sekali masuk udah bisa akses semua layanan online. Yang selanjutnya begitu kita bisa aktivasi, kita bisa akses semua fitur mulai dari SPT, faktur, bayar pajaknya, bukti potong, dalam satu platform yang terpusat, nggak perlu ke platform yang berbeda-beda. Nah, udah gitu, kalau wajib pajak itu memilih untuk nggak bisa harta, jadi hartanya digabung suami istri, nah itu si istri nggak perlu lagi lapor SPT tahunan yang terpisah. Nah, berikutnya, semua pelaporan Cortex itu betul-betul digital base, sudah nggak ada yang manual. Udah gitu, semua permohonan bisa langsung di-trace, di-track sudah sampai di mana. Sehingga tentu ini menjamin pelayanan yang lebih transparan dan informatif. Nah, yang terakhir, untuk teman-teman wajib pajak UMKM, Cortex juga nyediain fitur pelaporan omset bulanan. Nah, ini tentu mudah banget karena mereka kan tinggal bayar 0,5% dari omset kalau memang itu belum melebihi 4,8 dan di atas 500 juta. Jadi intinya Cortex itu benar-benar menyederhanakan pelayanan, kemudian dari yang macam-macam platform jadi satu platform, dan semuanya digital. Mungkin terakhir Pak Dirjen, kata-kata hari ini untuk kawan pajak di rumah, silakan Pak. Ada yang penting banget nih, jadi mulai tahun depan, tahun 2026, hanya ada satu channel pelayanan perpajakan, hanya lewat Cortex, udah nggak ada lagi DJP online. Jadi segera aktivasi akun Cortex, supaya hidup Anda makin rileks. Terima kasih Pak Dirjen. Masih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Selamat pagi Pak Yon Arsal. Selamat pagi Kak Ani. Terima kasih sudah sampai di studio podcast Cermati. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan Pak Dirjen ketika ditanya oleh kru podcast Cermati tentang aktivasi akun Cortex. Apa menurut Bapak? Sangat menarik tadi yang disampaikan Pak Dirjen. Kita melihat beberapa poin yang saya pikir perlu kita highlight kembali. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa kekuatan paling penting dari Cortex ini adalah digitalisasi dan otomasi dari suatu proses. Kita lihat bagaimana seluruh proses nanti bisnis di DJP akan didigitalisasi dan diotomasikan. Hal ini tentu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Ini menjadi kata kunci menurut saya. Dan karena seluruh proses nanti akan dilakukan digitalisasi, artinya nanti wajib pajak juga bisa melihat sendiri. Kan ya, kalau tidak salah ada akun yang bisa memantau untuk wajib pajak melihat sendiri ke pelaporan yang sudah dilakukan, kewajiban yang sudah dilaksanakan. Nah, ini tentu menjadi transparan, lebih transparan kepada wajib pajak. Nah, di samping itu kita melihat juga bahwa dengan implementasi Cortex ini juga kita lihat bahwa ada integrasi sistem dari yang selama ini tersebar di beberapa aplikasi kemudian menjadi di satu tempat. Ini juga tentu menjadi kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir, tentu kita lihat tadi Pak DJ sampaikan bahwa Cortex juga memberikan fitur-fitur unggulan khususnya kepada wajib pajak seperti wajib pajak UMKM.
yang memudahkan mereka nanti untuk menyusun laporan keuangan dan memudahkan pada wajib UMKM ini juga untuk nanti memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saya pikir Pak Dirjen tadi menyampaikan bagaimana kita perlu untuk kehadiran Kortex menjadi sangat penting dan salah satu pintu masuk utamanya adalah melakukan aktivasi. Saya pikir itu menjadi kredit poin yang penting dari tadi. Jadi karena kita akan masuk ke Kortex, maka semua wajib pajak harus aktivasi akun Kortex karena kita akan masuk rumah baru, semuanya harus punya kuncinya dulu yaitu dengan mengaktifkan akun Kortex. Pak Yon Arsal sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak, menurut Bapak apakah Kortex ini akan meningkatkan kepatuhan pajak? Kalau kita tarik sedikit ke teori dulu ya, Kak Ani ya, sebelum kita membahas apakah ini nanti akan berpengaruh kepada kepatuhan pajak atau tidak, setidaknya dari segi literatur yang ada kita melihat bahwa kepatuhan wajib pajak itu pada prinsipnya ada dua teori yang melatar belakang. Yang pertama, teori-teori yang berbasis kepada ekonomi atau faktor-faktor ekonomi, kepatuhan wajib pajak berbasis disebabkan oleh faktor ekonomi, dan yang kedua adalah faktor-faktor non ekonomi. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor ekonomi, pada prinsipnya itu adalah ini teori yang relatif lebih lama. Dan itu muncul karena misalnya bagaimana manusia itu bersifat lebih rasional dan memaksimalkan kebutuhannya, kan gitu ya, termasuk kebutuhan untuk kepatuhan perpajakannya. Dan dia melihat bagaimana salah satu faktor ekonomi itu misalnya adalah tarif pajak atau biaya kepatuhan yang harus dia tanggung. Itu menjadi faktor ekonomi yang penting. Kalau misalnya wajib pajak itu kemudian merasa biaya kepatuhannya tinggi, dia harus datang ke kantor pajak, harus ngeprint banyak-banyak dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan dia menjadi biaya kepatuhan menjadi lebih meningkat dan kemungkinan dia menjadi tidak patuh juga menjadi lebih tinggi. Nah, di sisi lain, teori-teori yang belakangan muncul itu lebih mengarah kepada teori-teori yang sifatnya non-ekonomi yang muncul dari teori-teori perilaku behaviornya pada wajib pajak. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dari teori behavior ini, dua key point-nya adalah transparansi dan keadilan sebenarnya. Nah, kalau kita bicara kepada prinsip dari faktor ekonomi tadi, bagaimana sistem Kortex ini akan berperan? Tadi kita sampaikan, Kortex ini kata kuncinya adalah otomasi dan digitalisasi. Tentu kita berharap bahwa dengan digitalisasi dan otomasi ini, seluruh kebutuhan wajib pajak tersebut dapat dilayani dengan lebih baik, tanpa wajib pajak harus selalu datang ke kantor pajak, kan begitu ya kan ya. Sehingga dengan demikian kita berharap dengan berbagai saluran yang disediakan oleh Kortex ini, layanan juga menjadi lebih borderless gitu ya, sehingga biaya kepatuhannya menjadi lebih rendah. Dan kita tahu dari teori yang ada bahwa semakin rendah biaya kepatuhan, maka diharapkan voluntary compliance-nya wajib pajak juga akan meningkat. Nah, di sisi lain juga kita lihat dari sisi pengawasan. Dari sisi pengawasan, karena dengan integrasi data yang jauh lebih baik, tentunya kita berharap bahwa Kortex ini akan menyajikan transparansi dan keadilan yang lebih baik kepada wajib pajak. Wajib pajak yang diawasi adalah wajib pajak yang tentu risikonya lebih tinggi, sehingga kita melihat bahwa namanya wajib pajak diawasi atau diperiksa ya kan ya, tentu ada semacam psychological cost juga yang harus dia tanggung. Nah, tentu ini menjadi key point juga. Nah, kalau wajib pajak yang diperiksa itu ternyata wajib pajak yang patuh misalnya, tentu malah ini salah satu sisi menjadi kontraproduktif. Dia bisa menjadi wajib pajak yang, karena tadi ada psychological cost yang harus dia tanggung bagi wajib pajak bersangkutan. Nah, sehingga kami yakin dan percaya kan ini dengan berbagai fitur kemudahan tadi yang ditawarkan Kortex tadi, baik dari sisi faktor ekonomi ataupun faktor-faktor non-ekonomi, kita melihat bahwa Kortex ini nanti tentunya diharapkan dapat memberikan peranan yang cukup kuat dan signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di satu sisi, baik secara voluntary ataupun kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Sehingga dengan dua faktor ini kita melihat ke depan secara overall kepatuhan wajib pajak bisa diharapkan dapat kita tingkatkan. Waduh, sangat komprehensif Pak Yon Arsal, terima kasih. Tapi kita juga memahami ya Pak, bahwa implementasi Kortex ini tentunya akan menghadapi berbagai tantangan. Pasti ada tantangan baru gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, tantangan apa dan nanti dampaknya ke kepatuhan kita seperti apa juga? Nah, kalau kita lihat dari sisi wajib pajak, tentu yang paling penting adalah bagaimana kita melihat ini adaptasi
yang bisa secepat mungkin. Ini kan basisnya tadi disampaikan Pak Dirjen di depan, digitalisasi dan otomasi. Kita harus memahami belum seluruhnya wajib pajak ini melek teknologi. Nah, ini bagaimana bisa segera dilakukan adaptasi ini dengan secara lebih baik dan lebih cepat gitu ya. Dan kita ngelihat bagaimana proses teknologi ini juga sangat berbeda di antar daerah gitu kan nih ya. Ada yang di Jawa mungkin aksesnya lebih baik, di daerah-daerah mungkin belum terlalu baik. Nah, ini juga harus segera diperbaiki. Nah, artinya kalau ini tidak bisa segera diatasi dengan baik, jangan-jangan malah yang muncul biaya kepatuhannya malah jadi lebih tinggi karena memang wajib pajak merasa kok malah jadi lebih sulit. Nah, ini menjadi tantangan sekaligus juga menjadi PR yang harus diselesaikan oleh petugas pajak. Nah, di sisi lain kita melihat bahwa dari Kortex tadi kita sempat diskusikan, Kortex ini tentu membuat proses pengawasan itu menjadi lebih baik. Buat beberapa orang mungkin oke, tapi buat beberapa orang yang tidak terbiasa diawasi mungkin akan menjadi lebih sulit. Mungkin pada titik-titik awal saya merasa mungkin nanti ada titik di mana wajib pajak kok saya diawasin banget ya saat ini gitu. Nah, ini juga tentu harus persepsi seperti ini saya pikir harus kita luruskan gitu ya, bahwa memang sekali lagi prinsipnya adalah bahwa wajib pajak itu diminta membayar pajak itu tentu sesuai dengan yang wajib pajak ya pajak yang terhutang yang menjadi bebannya dia, tidak boleh lebih 1% pun dan tidak boleh kurang 1% pun. Itu aja prinsipnya pada prinsip. Tapi dengan demikian sekali lagi saya pikir ini dua tantangan ini dari sisi wajib pajak saya pikir ini tentu harus akan muncul dan harus kita selesaikan. Nah, dari sisi kita selaku petugas pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, kita setidaknya sudah mencoba jauh lebih dulu ya. Karena nanti semua sistem kita sudah terintegrasi, tentu dari SDM dan organisasi saya pikir juga kalau memang perlu ada penyelarasan, kemudian ada perlu penyesuaian dari sisi proses bisnis, organisasi, itu tentu harus disesuaikan juga. Nah, plus juga tentu kita lihat dari sisi regulasi. Regulasi tentu juga kita lihat sudah banyak sekali regulasi yang harus disesuaikan mengikuti Kortex ini. Salah satu misalnya Kak Ani adalah bagaimana regulasi itu harus disesuaikan untuk menampung omnichannel yang tadinya mungkin tidak ada. Itu yang paling sederhana. Kemudian yang kedua regulasi pemeriksaan yang harus kita buat, karena pemeriksaan sekarang itu ada yang menjadi spesifik, kemudian terfokus, yang jauh lebih simpel dibandingkan dengan probis pemeriksaan yang sebelumnya. Kita juga melihat bagaimana kita dituntut untuk menyesuaikan berbagai proses bisnis lainnya di berbagai area yang lain, baik di pengawasan, penilaian, dan hampir seluruh proses bisnis, bahkan yang di bagian dapurnya juga diperbaiki. Proses bisnis data, CRM, dan sebagainya itu disesuaikan. Dan ini membutuhkan tentu juga harmonisasi peraturan yang lebih cepat gitu ya untuk menyesuaikan berbagai regulasi ini sesuai dengan perkembangan Kortex terkini. Jadi sekali lagi Ani, saya pikir tantangan itu akan muncul baik dari sisi wajib pajak ataupun dari petugas pajak, tapi tidak usah sesuatu yang kita takuti. Saya pikir karena kan toh juga tantangannya itu bukan sesuatu yang impossible untuk diselesaikan gitu, dan over time beriringnya berjalannya waktu saya pikir itu bisa kita selesaikan dengan baik sepanjang kata kuncinya ada kolaborasi yang baik antara kita petugas pajak dengan wajib pajak. Sangat luar biasa Pak, kalau kita bisa lihat tadi tantangannya Bapak ceritakan tidak hanya dari adaptasi penggunaan sistem yang baru, tetapi juga tentang bagaimana kemudahan dalam penggunaannya. Tapi mungkin kita juga tidak fokus di masalah teknisnya saja ya Pak ya, tapi juga kita bicara nanti, Bapak tadi sudah bahas tentang akurasi data. Direktorat Jenderal Pajak juga sudah melakukan banyak sosialisasi masif dan edukasi Pak. Sebenarnya sudah semua unit kita melakukan hal ini. Namun kalau menurut mungkin banyak kawan pajak yang ingin mengetahui kira-kira strategi apa yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi tantangan adopsi penggunaan sistem Kortex ini Pak. Nah, ini menarik nih. Kalau kita jualan barang terus kita bilang ini mudah, tapi kita nggak bisa menyampaikan dengan baik kepada orang yang calon konsumennya bahwa barang ini mudah dengan cara yang tepat, tentu tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga fitur kemudahannya itu menjadi tidak tersosialisasikan dengan optimal. Saya melihat dalam
beberapa waktu belakangan, dan ini bukan waktu belakangan, semenjak kita sudah Januari ya 2025 ketika kita sudah mulai melaksanakan Cortex, itu teman-teman baik dari segi sosialisasi, bahkan sebelumnya juga sudah dilakukan persiapannya juga sudah, tapi 2025 kita ngelihat tentu di awal-awal kita ngelihat bagaimana namanya ada hiccup sedikit lah ya di awal implementasi. Menurut saya suatu yang wajar lah, suatu teknologi atau sistem yang sangat besar ya, tentu ada hiccup sedikit lah di depan. Cegukan ya Pak ya? Cegukan lah ya, cegukan di depan, dan saya pikir ini Direktorat Jenderal Pajak sudah mencoba memperbaiki dengan baik, tentu juga berdasarkan masukan-masukan yang sangat positif dan sangat membangun dari wajib pajak. Dan saya melihat bagaimana pendekatan kemudian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan jauh lebih mendengar kebutuhan dari si wajib pajak selaku pengguna. Dan inilah kemudian yang saya lihat belakangan, tadi Kak Ani sampaikan, kita melakukan misalnya, ini salah satu yang akan segera pesta besar penerimaan SPT kita, Januari sampai dengan Maret, insya Allah tahun depan, sampai April untuk PPh Badan ya. Dan kita lihat berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin, tentu kita tidak ingin ini menjadi masalah nanti. Nah sehingga saya lihat salah satunya kemarin adanya kita lakukan simulasi ya, kalau tidak salah ya. Betul. Simulasi mulai 2 kali ya sudah dilakukan ya. Pak, yang pertama dari pegawai internal, pajak saja. Kemudian diperluas ke Kementerian Keuangan. Nah, saya pikir kalau bisa dicoba ke yang lain juga lebih bagus sebenarnya kali. Karena ini tempatnya kita untuk menguji coba sistem yang luar biasa besar ini untuk ngetes apakah ini bisa difamiliarisasi dengan cepat dan adaptasi tadi ya, seperti yang disampaikan, adaptasi ini bisa lebih cepat nggak bagi wajib pajak dan bagi para petugas pajak, sehingga kita antisipasi kalau seandainya ada isu-isu yang yang muncul itu bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Saya ingat beberapa waktu lalu Pak Dirjen pada waktu sampaikan di DPR, di waktu di RDP, beliau menyampaikan salah satu alat ukur atau salah 2 alat ukur ya yang menunjukkan keberhasilan sistem itu adalah dari sisi throughput-nya dan dari segi latensi. Latensi ini bagaimana, throughput itu bagaimana kemampuan sistem gitu ya, menerima aplikasi dan menerima permohonan gitu ya, memproses gitu ya, data yang ada, dan sisi lain adalah latensi waktu tunggu gitu ya. Dan kita lihat dari throughput dan dari segi pengolahan SPT massa yang ada saat ini, kita melihat bagaimana sistem ini sudah mampu mengolah SPT massa, SPT tahunan dengan jumlah yang sebenarnya kurang lebih sama dengan atau malah jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelum kita implementasikan Cortex. Sehingga ini menunjukkan bahwa sebenarnya sistem kita ini sudah jauh lebih baik dibanding pada awal penerapan sekalian tadi. Jadi sudah lebih ready. Dan yang kedua, adalah tadi Kak Ani sampaikan, dari sisi kesiapan sistem kita oke. Yang kedua kita lihat bagaimana dengan akurasi datanya, karena ini menjadi sangat penting. Sistem sedemikian baik, kalau mobilnya canggih tapi bensinnya kotor kan mobilnya nggak jalan. Nah akurasi data ini kan, data kita itu ada 2 ya kan ya, data internal sama data eksternal. Data internal menurut saya dengan perbaikan sistem itu jauh akan lebih gampang diperbaiki. Kenapa? Karena dengan tadi segala proses diotomasi dan digitalisasi, wajib pajak udah langsung. Jadi manual proses sudah sangat minimal dilakukan. Jadi data, akurasi data itu insya Allah akan jauh lebih baik masuk ke dalam sistem. Kalau datanya lebih baik, garbage in, garbage out kata orang ya kan. Kalau datanya baik ya otomatis outputnya juga akan baik. PR kita adalah menyelesaikan data eksternal. Nah, data eksternal ini kan somehow kan agak berbeda, mungkin platformnya berbeda, modelnya berbeda, mungkin di beberapa instansi belum seluruhnya menerapkan single identification number, NIK gitu ya sebagai identitas gitu. Nah, sehingga ini tentu perlu satu untuk perbaikan pengayaan kuantitas data. Kuantitasnya kita bisa melakukan kolaborasi melalui berbagai PKS dengan kementerian lembaga, dengan pemerintah daerah seperti ya teman-teman Pido Humas sudah lakukanlah, dengan asosiasi dengan berbagai pihak lain, dan saya pikir DJP sudah banyak melakukan itu. Dan yang kedua, selain kuantitas data, tentu yang penting adalah kualitasnya. Nah, kualitas ini kata kuncinya tentu adalah evaluasi dan komunikasi balik, feedback. Nah, komunikasi ini tentu perlu dilakukan. Evaluasi, saya pikir juga teman-teman DJP sudah lakukan. Dengan memakai data yang disampaikan oleh instansi tadi, katakanlah dalam satu putar kan kita udah lihat mana yang kira-kira kelemahannya ada di mana, kekurangannya ada di mana. Tapi itu tentu tidak cukup kalau kita tidak komunikasikan balik. Nah, tentu ini saya pikir bagian kata kuncinya adalah evaluasi dan komunikasi serta koordinasi yang baik dengan para
penyedia data. Sekali lagi karena ini menjadi bagian yang paling penting kan, betul kan ya? Betul. Karena mesinnya bagus, kalau bahan bakarnya nggak bagus, inputnya nggak bagus juga tentunya mobilnya nggak bisa jalan dengan optimal. Jadi akurasi data dan kemudian kemampuan sistem itu sendiri itu menjadi sangat krusial. Betul sekali. Pak, kalau kita lagi bahas lagi, banyak sekali orang menanyakan tentang, tadi Bapak sudah cerita tentang Cortex ini yang sangat luar biasa, mesin besar, rumah baru digital perpajakan Indonesia ini. Nah, sekarang mungkin banyak yang ingin menanyakan, kira-kira bagaimana peluang Cortex ini meningkatkan tax ratio kita, Pak? Ini pertanyaan simpel tapi susah jawabnya nih, ya. Tapi ketika kita menyusun ini pertama, saya pikir kan saya kebetulan juga diberikan cukup beruntung lah ya bisa ikut dari awal bersama para pimpinan kita yang lain yang mendampingi para pimpinan kita yang lain. Pertanyaan yang pertama adalah apakah sistem ini akan mampu memperbaiki tax ratio? Ya jawaban kita waktu itu ya harus mampu, kalau enggak ngapain kita benerin kan gitu kan ya. Kalau enggak kan tentu, nah cuman lewat jalur mana dia akan memperbaiki tax ratio kita. Kita tahu bahwa tax ratio ini kan bukan hanya faktor yang sederhana untuk diselesaikan, ya, bahwa tax ratio ini ada faktor eksternalnya juga, ada faktor ekonominya juga, kan gitu ya. Kalau kita lihat bicara tax ratio dan tax gap, ada yang muncul karena ada policy gap, karena kita memang desain polisinya seperti itu, dan ada yang muncul karena kalau tax ratio itu ada kan faktor-faktor karena memang secara ekonomi memang tidak bisa dimungkinkan, misalnya struktur ekonomi kita yang sangat tergantung kepada informal sektor atau sektor yang UMKM misalnya, yang di dalam konteks kita berikan berbagai macam fasilitas, ya tentu itu juga menjadi catatan tersendiri gitu ya. Nah, namun di sisi lain kita melihat bahwa pada waktu reform pun kita melihat bahwa masih banyak peluang yang bisa kita tingkatkan karena compliance gap kita, gap yang dari tingkat kepatuhannya itu juga masih banyak yang muncul, termasuk salah satunya dari administrasi kita yang belum cukup sempurna. Oleh sebab itulah makanya Cortex ini menjadi salah satu backbone-nya kita dalam reformasi yang kita jalankan, kan gitu ya. Nah, tujuan akhirnya tentu salah satunya melalui dengan tujuannya tentu akhirnya untuk peningkatan tax ratio. Jalurnya seperti apa? Kita lihat tadi saya sampaikan bahwa tax ratio ini sebagian besar muncul karena ada voluntary compliance. Ada yang muncul karena enforced compliance. Yang compliance yang muncul karena ada upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk berhubungan dengan wajib pajak melalui kegiatan penegakan hukum, pengawasan, edukasi, dan sebagainya. Kita lihat dari sisi yang sifatnya voluntary compliance. Sangat sederhana kita lihat, dengan wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajiban perpajakan, pelayanan yang lebih baik, akan muncul trust dan kepercayaan karena lebih transparan ya, lebih transparan, terbuka, akuntabel. Harapannya kan tentu secara voluntary wajib pajak juga melihat, oh duit saya dipakai dengan benar, kan gitu, duit pajak saya dikelola dengan baik oleh Direktur Jenderal Pajak, kemudian di spending dengan baik, kemudian bisa ditunjukkan masyarakat, oh saya ikut, duit saya yang saya kontribusikan ikut membiayai misalnya makan bergizi gratis, saya ikut berkontribusi pembiayaan kesehatan gratis masyarakat, pembangunan jalan sebagainya, dan dia meyakini juga bahwa oh saya semua akun saya sekarang saya bisa trace secara mudah, oh saya sekarang yakinin bahwa pengelolaan pajak saya itu jauh lebih transparan dan orang juga menjadi harapan kita secara voluntary compliance-nya bisa meningkat. Nah, dari sisi satunya kita lihat bahwa pengawasan juga harusnya menjadi jauh lebih baik. Karena kita dengan sistem akurasi data tadi Kak Ani sampaikan, dengan data yang lebih baik, itu mudah-mudahan kita bisa memetakan mana wajib pajak. Kan kita sekarang personalisasi nih wajib pajak ya. Wajib pajak itu kita personalisasi berdasarkan tingkat resikonya. Yang mana yang berisiko, mana yang nggak berisiko. Dan treatment yang paling baik dan berdasarkan teori yang ada adalah memberikan treatment sesuai dengan tingkat risikonya. Jadi harapan kita dengan Cortex ini ke depan, pengawasan yang kita lakukan itu juga bisa menyasar kepada wajib pajak yang memang berisiko saja. Sementara bahwa wajib pajak yang sudah sangat patuh, kita dorong kepatuhannya melalui pelayanan yang jauh lebih baik, edukasi yang memang dibutuhkan oleh wajib pajak. Dan harapannya tadi voluntary compliance meningkat, enforcement-nya juga
enforce compliance-nya Tepat juga sasaran, tepat gitu. sasaran, efektif dan efisien gitu. Dan at the end of the day ya maunya sih tax rate-nya Hasilnya, tax hasilnya meningkat. Dan ini tentu harus kolaborasi lagi tadi dengan faktor-faktor yang eksternal tadi yang saya pikir kolaborasi dua faktor ini mudah-mudahan betul-betul bisa mengoptimalkan keseluruhan tax ratio. Ini kalau bincang-bincang sama Pak Yon tuh rasanya kayak lagi kuliah tapi dapat dosen yang paling juara gitu loh Pak. Terima kasih sekali Pak Yon Arsal. Hari ini saya yakin kawan pajak dimanapun berada yang menyaksikan podcast ini sependapat dengan saya bahwa hari ini daging semua gitu ya. Pak Yon Arsal, sebelum kita mengakhiri podcast Cermati episode kali ini, kira-kira ada yang Bapak ingin sampaikan kepada kawan pajak yang sedang menyaksikan podcast? Cortex ini tentu adalah kita siapkan Ya. untuk memperbaiki memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Sehingga tentu kita berharap kepada seluruh wajib pajak tentunya, kepada stakeholder yang lain, kemudian termasuk media juga barangkali gitu ya, kita bisa menggaungkan bersama gitu ya bahwa Cortex ini memang kita niatkan untuk memperbaiki cara kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam berinteraksi dengan wajib pajak. Mari kita optimalkan sehingga Cortex yang kita niatkan baik ini betul-betul bisa kita gunakan seoptimal mungkin. Nah, bagi pegawai pajak tentu kita berpesan. Ini juga tadi kita sampaikan ada tantangan yang muncul dan ini harus diselesaikan gitu ya. Nah, bagi dari sisi petugas pajak, kolaborasi dengan wajib pajak juga menjadi sangat penting gitu ya kan ya. Karena memang tanpa hal ini berbagai tantangan dan masalah tadi mungkin penyelesaiannya juga tidak cepat dan tidak selesai dengan baik. Nah, dan terakhir karena mengingat kita akan segera memasuki masa penyampaian SPT tahunan di tahun pajak 2025 ya, mungkin nanti Januari sampai Maret untuk orang pribadi dan sampai April untuk WP badan, dan salah satu pintu masuknya tadi kami sampaikan adalah aktivasi akun ya. Betul. Karena kalau tanpa diaktifasi kita nggak bisa masuk rumahnya. Betul. Gitu ya. Jadi seperti Pak Dirjen sampaikan tadi, mari segera aktifasikan akun Cortex Anda sehingga urusan pajaknya menjadi semakin rileks. Luar biasa. Nah, mari kita lakukan secepat mungkin sehingga juga menjadi semakin mudah bagi kita semua. Terima kasih, Kak Ani. Terima kasih Pak Yon Arsal, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak. Kawan pajak yang menyaksikan podcast Cermati, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Yon Arsal. Jadi, jangan tunggu lebih lama lagi, segera aktifkan akun Cortex Anda. Sampai jumpa di episode podcast Cermati berikutnya. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya di Cermati.